Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doan Abdi. Saya Muhammad Iqbal. Saya Rizky Arifah. Saya Raffi Tanjung. Kita dari kelompok 5 dengan materi Islam, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pendahuluan perubahan lingkungan global, eksploitasi sumber daya alam atau SDA yang tak terkendali, dan degradasi ekosistem merupakan tantangan besar peradaban modern dalam konteks ini. Islam sebagai agama yang komprehensif menawarkan paradigma etis dan teologis yang mendalam mengenai hubungan manusia dengan alam. Islam tidak memisahkan kehidupan spiritual dan material, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. SDA dan lingkungan merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. 2. Landasan teologis Islam tentang alam dan sumber daya. A. Tauhid sebagai dasar ekologi Islam. Tauhid atau keesaan Allah mengandung makna bahwa seluruh makhluk termasuk alam dan SDA berada dalam kesatuan ciptaan Allah. Manusia tidak memiliki otoritas mutlak atas alam, melainkan hanya sebagai pemegang amanah. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. B. Manusia sebagai khalifah. Manusia diberi mandat sebagai khalifah di earth, yaitu atau wakil Tuhan di bumi, dengan tanggung jawab etis dan moral untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. C. Konsep amanah. Pengelolaan SDA adalah bagian dari amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tidak merusak dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan memikulnya, lalu manusia memikulnya. Yang selanjutnya itu yang ketiga, prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan SDA dan lingkungan. Yang A, ada tawazun atau keseimbangan ekologis. Islam menekankan pentingnya menjaga mizan atau keseimbangan dalam ciptaan Allah. Eksploitasi SDA tanpa batas akan menyebabkan kerusakan sistem ekologis. Dan langit telah dia tinggikan dan dia letakkan mizan, keseimbangan. Janganlah kamu merusak keseimbangan. Yang B itu ada larangan israf dan tabzir atau pemborosan. Pemborosan dan penggunaan sumber daya adalah perebutan yang dilarang keras, bahkan saat menggunakan air dalam wudu. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Yang C itu ihsan terhadap makhluk hidup. Islam menganjurkan untuk berlaku ihsan atau baik kepada semua makhluk, termasuk hewan dan tumbuhan, sebagai bentuk etika ekologis. Yang D itu adalah larangan fasad atau kerusakan di muka bumi. Merusak lingkungan digolongkan sebagai bentuk fasad, yaitu tindakan destruktif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Yang keempat, ada praktik pengelolaan SDA dalam sejarah Islam. Konsep hima dan harim. Hima zona konservasi yang dilindungi dari eksploitasi. Harim wilayah larangan eksploitasi di sekitar sumber air. Praktik ini mencerminkan kesadaran ekologis Nabi Muhammad SAW yang mengatur tata kelola lingkungan berbasis komunitas. Ada pula larangan penebangan pohon. Rasulullah SAW melarang penebangan pohon secara sembarangan. Bahkan dalam peperangan, siapa yang menebang pohon secara zalim, maka Allah akan menundukkan kepalanya di neraka. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab ekologis kontemporer dalam Islam. Yang pertama ada fikih al-bia atau fikih lingkungan. Cabang fikih kontemporer ini membahas yang pertama ada etika pengelolaan limbah, lalu penghematan energi, ada rehabilitasi lahan kritis dan pengurangan emisi karbon. Kedua, fatwa dan regulasi internasional. Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah berbasis keimbangan. Lalu ada Istanbul Islamic Declaration on Climate Change
dan inisiatif Eko Masjid. Gerakan Masjid Hijau atau Eko Masjid mempromosikan gaya hidup alami yang ramah lingkungan melalui efisiensi energi, pengelolaan air, dan pemanfaatan lahan. Yang keenam yaitu Islam dan keberlanjutan global. Paradigma Islam sangat relevan dengan konsep sustainable development, yaitu keadilan antar generasi, terus penggunaan SDA secara moderat, selanjutnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologi. Islam tidak hanya mengajarkan keberlanjutan dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi spiritual, etis, dan sosial. Adapun kesimpulannya, Islam memberikan kerangka konseptual dan praktis yang komprehensif dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Nilai-nilai tauhid, khalifah, amanah, tawazun, dan ihsan membentuk etika ekologis yang relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan lingkungan global saat ini. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi solusi spiritual, tetapi juga sumber inspirasi ekologis yang berkelanjutan dan manusiawi. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 5, Islam, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di like and di subscribe video kita. Oke, sekian.